Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahuwar rahman alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa ala nabiyyil insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Honorable Alim Ulama, Your Excellency, the Guardian of Aliman Islamic Boarding School, Mrs. Hajah Siti Komariah Mahfud, Your Excellencies, the Headmasters of Aliman Islamic Boarding School, for male and female, Mr. K. Haj Ahmad Zawawi and Mr. K. Haj Imam Bajuri MPDI, and madams, Your Excellency, the Chief of Aliman Ponorogo Foundation, Mr. Haj Ahmad Zulkarnain SH MPDI, and Madam, Your Excellencies, the Director and the Directress of KMI, Mr. Haj Iman Nur Hidayat MA, and Mrs. Hajah Sa'iyah Umma Taqwa MA, respectable, the entire guests, teachers, and all of audiences in happiness. Nothing can be said except thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us His mercies and guidance, so we can choose the best way of life, namely Islam. Peace and salutation may praise to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us to choose the best way of life, namely Islam. And I'll never forget to say a million thanks to the committee and the mistresses of ceremony as well, who have given me a precious opportunity for being a representative of Final Grade 2023 and speaking in this great occasion. Ladies and gentlemen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. To be honest, I'm so grateful today. And I want to say my million gratitudes to all people who have contributed to our success entirely till the second. Especially to Mrs. Hajah Siti Komariah Mahfud, as the guardian of Aliman Islamic Boarding School, who always pray every day and every single time for us, and approve us with the best approval in our every single step. And the next, to Mr. K. Haj Imam Bajuri MPDI, and Mr. K. Haj Imam and Mr. K. Haj Ahmad Zawawi, as the headmasters of Aliman Islamic Boarding School for female and male. They are the teacher and the father of us, with the knowledge and advices as wide as the ocean. They are such a light shining in the darkness and sun shining in the morning. And the next, to Mr. Haj Ahmad Zulkarnain SH MPDI, as the Chief of Al-Iman Ponorogo Foundation. He is a listener and a shoulder for us. Always be there in our unstopped complaint and sigh of our every single step. And the next, to Mr. Haj Iman Nur Hidayat MA and Mrs. Hajah Sa'iyah Umma Taqwa MA, as the Director and Directress of KMI, who unstopped guiding and educating us
to be the real human, being safe in the world and hereafter. And the next, to all of teachers as our educators and supervisors, who always remind us when we lose the guidance and way, teach us a whole line of things from A to Z, prepare their ears and heart, and are ready to listen to our stories when we pour it out them. And the next one, I would like to express my most special gratitude to somebody who has born, guided, and loved us from the cradle period till this second. Yes, our parents. Especially to my father, who has attended here, and to my mother, who had rested in peace, and all families who are probably watching this now in their houses. I just want to say to you all, thank you so much. Ladies and gentlemen, here, this place, namely Al Iman, is not just a school or a boarding school or others, but this is a magical place where the miracles happened. The miracles which made us realize that no pain, no gain. A place to create a golden generation to hold this word tightly. Yes, this place. We came from the different regions and tribes, Javanese, Sundanese, Bornean, or others. We learned, laughed, cried, slept, and got up together. And today, now, we will let it go. I guess it's hard for us guys. Yes, so do I. However, the time has pointed that everything has an end. Anyway, dear my friends Shabab Giovanni, listen to me carefully. Go ahead. Don't stop till here. Your struggle doesn't stop here. There are much more adventures of life waiting for us out of there. Remember, wherever you live, wherever you stand, and wherever you breathe, we're still and always Al Iman. Al Iman will always be glued in our self, mind, and heart. And never forget our stories we've craved all this time. Although it's hard to say goodbye, you need to know that the kind of goodbyes in which you try to capture each glimpse of passing passenger is a memory to cherish a lifetime. And dear my lovely brothers and sisters, grade 1 until 5, remember this wise word. As what you sow, so shall you reap. What you planted today in your life, you'll harvest it someday. So, make the word stories an impression of you, to you, and surrounding people. Never regret on your choice being away from your zone. Trust me, you'll get what you want to get, and you'll be what you want to be. Safir, tajid yang mabon, amman tufariqahu, fansab, fa inna ladhid al-aish fin nasab. And finally, in this precious opportunity, we would like to beg the big apologize for all of our mistake which we did or said. For the time, change, love, mind, and everything all this time. In fact, those are based on our lost control minded is the student and child, especially to the guardian of Al Iman Islamic Boarding School, the headmasters of Al Iman Islamic Boarding School for male and female, the chief of Al Iman Ponorogo Foundation, the director,
and the directress of KMI, all teachers, parents, and all people who have contributed to our success entirely till this second. Our big wish is, may this boarding school become greater, even the greatest boarding school ever in the education, art, building, student, knowledge, and everything. Amin ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, therefore, we are the final grade student, Shabab Giovanni. We would like to beg your approval, pray, and support from you all for the sake of our success and smoothness of our next step after. May the easiness and smoothness from Allah always be with us. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, that's all that I can speak today. If you found any mistake, that came from me, and if you found the perfection or goodness, that came from Allah. May Allah always bless us in our life and hereafter. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, thanks for your good attention. And the last I say, Billahil hidayah wa taufiq, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, Shabab Giovanni, and see you on top. Thank you. Hadirin yang kami hormati, menambah suasana meriah kita hari ini, marilah kita nikmati penampilan Fire Blast dan Putri Ayu Band, persembahan Santri Al Iman Putri. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Written these words are the stories that I can explain. Leave my heart open, the space right here empty for me. She told me in the morning she don't feel the same about single days. It seems to me that when I die this world's be waiting on my stay. And I'll be gone, gone tonight. The groping at my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken inside. The story of my life, the story of Hidden these words are the color that I cannot change. Leave my heart open, the space right here in its change. I know that all the morning I'll see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart against steel. And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and kind. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spread her love until she's broken inside. The story of my life, the story of my And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you, it's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spread her love until she's broken inside. The story of my life, the story of my life, the story of my life.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selamat datang dan untayan kalimat syukur bahagia tertuang dalam kalimat yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Iman Putra. Yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Zawawi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin wa khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin majlis zikir Haflatul Takhrid yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus al-fudala wal kurama, para alim, para ulama, para pengamban projo, khususipun Bapak Lurah Bangunrejo yang saya taati dan saya hormati, ibu saya yang mulia Ibu Nyai Haja Rosidah. Beliau berkenan hadir menyaksikan anaknya untuk meneruskan perjuangan yang mulia Kiai saya yang mulia Al-Maghfurlah. Semoga Allah mengampuni dan menempatkan di surganya Kiai Haji Imam Zarikasi, Kiai Ahmad Sal, Kiai Zainuddin Fannani. Bangga rasanya saya sebagai anak mendapatkan harga dan penghargaan yang sesungguhnya dari amanat beliau. Kami bisa meneruskan titian dan langkah maju ke depan pondok ini tanpa ada doa dari beliau-beliau ini. Kami di sini bukan apa-apa dan kami di sini bukan siapa-siapa. Saya bangga siang hari ini keluarga besar Ngambaan, saudara-saudara saya, kiri kanan pondok ini, depan dan belakang. Saya ingat pesan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Anda kalau ingin membangun rumah, carilah tetangga sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Kami datang ke Ngambaan ini luar biasa, disambut oleh saudara-saudara kami di Ngambaan dan Bangunrejo ini ibarat Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Untuk itu hormat kami terhadap keluarga Ngambaan, Bangunrejo khususnya Pak Lurah, atas perkenan dan doanya kami ada di Ngambaan ini penuh dengan sentosa, penuh dengan kebahagiaan
penuh dengan kehormatan. Kami tidak bisa membalas budi baik saudara-saudaraku, hanya teriring doa. Semoga permohonan kami khususnya dengan kudrah dan qadar Allah, dengan tidak melalui jalur hikmatullah, saya yakin ngambaan ini akan menjadi Ka'batul Qusat. Seperti ketika kami masuk ke Gontor, tidak ada tanda satupun nembot atau petunjuk jalan menuju ke Gontor. Jalan masuk saja hanya bisa dilalui oleh sepeda. Maka ketika saya menginjakkan kaki saya di Gontor pada waktu itu, saya terngiang dengan pesan almarhum almaghfurlah. Pondok bukan hotel. Pondok bukan mencari santri. Tapi santri mencari pondok, alias kiainya mempunyai barometer dan magnetis yang itu dicari oleh santri. Itulah kiai menjadi sentral figur di pondok pesantren. Kiai tidak keluar kemana-mana, kiai tidak ngeluyur kemana-mana, kiai hanya belajar sila, menatap santri, ngutang santri setiap saat dan waktu. Alhamdulillah saya disumpah oleh beliau, anakku, kau berangkat merintis pesantren, belajar sila nak, belajar sila, rawat dan pelihara musola kecil di tepi sawah, meskipun muridnya hanya 1, 2, dan 3. Alhamdulillah setelah berjalan 30 tahun saya di ngambaan ini, saya mengerti maksud dan tujuan beliau. Karena sekarang ini banyak orang berilmu tapi tidak bisa menghargai ilmunya, alias ilmu untuk dunia, bukan ilmu untuk mengawal dirinya menuju ke akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, pertemuan siang hari ini saya mengatakan majelis zikir haflatut takhrij. Saya ingat ada seorang sahabat diajak oleh Rasulullah untuk istighosah dan mujahadah. Satu sahabat di antara mereka keluar dari barisan. Untuk apa? Beliau itu memegang gitar, memetik gitarnya dengan sahdu dan sendu, bahkan bisa meneteskan air mata. Setelah majelis zikir dan istighosah selesai, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri sahabat ini. Beliau bertutur begini, kenapa gerangan keluar dari barisan istighosah? Jawab sahabat ini, paduka yang mulia, saya tidak bisa munajat, bertafakkur bersama-sama dengan cara seperti itu. Hanya dengan gitar inilah saya bisa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Gontor mengajarkan seni dan budaya. Saya teruskan di pondok ini, saya ajarkan seni dan budaya. Bahkan alhamdulillah berkat doa kiai saya pernah menjadi pembimbing padi band. Saya punya 2-3 band yang lagi. Dan saya mengarang lagu, sekarang bisa dilihat di YouTube, Al-Iman Band, dengan judul yang paling saya sukai adalah Payung Pangayoman Bahagia. Bisa dilihat di YouTube saya. Saya bikin lagu itu setelah saya ngaji rutin dengan santri dan ustadz. Hari Jumat pagi, rombongan Namila Band datang, ayo kita bikin lagu. Alhamdulillah dalam tempo waktu setengah jam, lagu itu bisa dirilis. Seperti ketika peringatan 80 tahun Pondok Modern Gontor, anak-anak di Gontor juara 1 dengan judul Menembus Batas.
Yang mulia guru-guruku yang saya setiai dan saya cintai. Guruku yang utama di pondok ini adalah almarhum Kiai Husni, Mbah Warsidi, Mbah Misbi, dan Mbah Ya, yang telah memberikan contoh kepada kami, seperti guru-guru kami di Gontor, yang telah membebaskan jiwanya dari belenggu harta, diwakafkan hartanya li'ila'i kalimatillah. Itulah guru-guru sejati saya. Ternyata di Ngambaan ini ada penerus almarhum Kiai Imam Zarkasi, ada penerusnya Kiai Ahmad Sahal, ada penerusnya Kiai Zainuddin Fanani. Doakan kami juga bisa mewakafkan pondok ini untuk umat. Saya tidak pernah merasa memiliki pondok ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, 1 tahun lebih 6 bulan ini kami telah membangun pondok ini. Masjid menghabiskan 4,5 miliar. Gedung di depan rumah saya itu 800 juta. Gedung di samping rumah saya itu 3,4 miliar. Gedung ini 3,5 miliar. Dan yang akan kita selesaikan ini juga 3,5 miliar. 1 tahun Allah mengizinkan menurunkan kekayaan segitu banyak. Saya yakin, tambah yakin, hakul yakin, ainul yakin, Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara saya di Ngambaan ini. Buktinya saya tidak punya tanah, datang ke sini ini dikasih murah tanah. Belinya tanah tidak masuk akal. Ada saudara datang ke rumah jual tanah, saya bilang saya tidak punya duit. Tidak apa-apa Kiai, saya tunggu sampai punya. Apa ada orang jual tanah kalau itu bukan kemurahannya? Jual tanah lagi ke pondok ini, yang samping ini. Saya bayarnya sesuai dengan kebutuhannya beliau, minta 10 juta, 15 juta, hampir lunas. Ini luasnya 2 petak, 2.800 meter. Persis pohon itu sampai ke utara. Saya bangun sekarang ini belum lunas. Kalau Bapak mau nyumbang silakan masukkan ke kantong saya nanti. Gak usah banyak-banyak, 1 M. Selesai. Kalau sedikit saya enggak mau, kalau banyak saya mau. Karena kalau sedikit saya biasa pegang uang sedikit karena saya tidak punya rekening. Kenapa? Diamanati oleh Kiai Gontor. Amanat yang ketiga setelah merawat langgar kecil dan musola, tidak boleh punya rekening. Kenapa? Karena rekening itu adalah sumbernya mau manusia macam-macam. Jangan banyak maunya. Kalau kamu punya mau, asal kamu minta ridhonya Allah. Lakukan istikharah, lakukan hudan syifaan wa rahmah, baru kamu melangkah. Ternyata Gontor memberikan tuntunan kepada saya dengan bahasa yang indah dan elok. Seloli batsua. Ternyata melaksanakan seloli batsua itu penuh dengan berdoa alias istikharah, alias hudan syifaan wa rahmah. Menggunakan Al-Quran dipakai di dalam jalan hidup selamanya. Itu ternyata Allah mendatangkan rezeki yang luar biasa. Dan saya mohon doa restu, hari esok pun rezekinya Allah akan turun seperti siang hari ini. Biasanya hujan kebyur, sekarang diberi terang. Alhamdulillah. Saya sampaikan selamat datang pada Bapak Ibu yang mulia, yang telah memberikan kepercayaan dan amanat kepada kami. Pondok kami ini kecil, belum ada apa-apa. Ada alumni Gontor datang ke sini, Ustadz saya menyerahkan anak saya ke sini. Jangan. Di Gontor, saya dengan anak Ustadz Bajuri, dengan Ustadz Mahfud, setiap tahun itu sebelum ada bimbingan masuk Gontor, kami sudah biasa setiap tahun menyiapkan anak-anak untuk masuk ke Gontor. Bukan bimago, semenjak awal
Gontor Putri dulu yang menyiapkan Ustadz Mahfud, ustadzahnya dengan Ustadz Bajuri. Jadi kami di sini ini adalah pangpelnya Gontor. Apa pangpel itu? Cabang kecil. Cabang kecil. Kami ini adalah santri Gontor dan saya harus menguatkan Gontor. Sampai kapan? Ilan nihaya. Kenapa? Karena saya tahu jelas pelajaran tasawuf tidak diucapkan, tapi sama Kiai Gontor ditauladankan. Saya juga santri Gontor akan memberikan tauladan kepada santri. Saya dekat dengan santri, pagi, siang, sore bersama santri. Makan bersama, joget bersama, wiritan bersama. Yang tidak tidur, malu karena saya ngorok. Bersama santri 24 jam Bapak. Saya tidak punya bisnis. Bisnis saya hanya mendidik dan mengajar santri. Meskipun jumlah bilangannya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kalau itu jadi ulama, kalau itu jadi wali, mengalahkan 1000 santri. Wal alfu minhum kawahidin. Wa wahidun kal alfi in amru ana. Saya sadar untuk membuat ulama tidak semudah apa yang kita ucapkan. Berdoa saja Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Ayo kita bedah sekarang. Ma makna ud'uni? Ud'uni fi'lul amri, aslul kalimat da'a yad'u. Artinya adalah memanggil. Allah menyuruh kita untuk memanggil Allah, bukan untuk meminta. Apa yang kita minta itu semuanya adalah nafsu. Makanya doa kita jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ud'uni, panggil aku. Bagaimana kita memanggil Allah kalau kita tidak pernah dekat dengan Allah? Maka Imam Tijani mengajarkan untuk supaya hati kita ini tidak pernah tertepa oleh angin, yaitu nafsu, syahwaniyah, bahimiyah, hayawaniyah, syaitonia. Kuatkan jiwa kita setiap hari. Banyak membaca istighfar, banyak membaca sholawat, banyak membaca zikir. Beliau mengasih batasan, baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, baca zikir 100 kali. Kalau tidak bisa siang, amalkan di waktu malam, maka jiwa Anda akan tenang. Dari jiwa yang tenang itulah nanti Allah akan datang. Maka nafsu ammaroh kita, nafsu lawamah kita akan terpedam. Bahasa Syekh Abdul Qadir Jalani, ayo anak-anakku, murid-muridku, belajar membunuh matinya mayyitul ahmar. Apa itu mautul ahmar? Yaitu memadamkan hawa dan nafsu. Caranya bagaimana? Kuatkan tadi dengan membaca istighfar, dengan membaca sholawat, dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita sekarang ini adalah zikir haroki. Zikir haroki ini diajarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Abduh. Di mana pelajarannya? Kullu ardin masjidun. Di mana Anda berpijak, Anda harus bisa membuat bumi itu adalah masjid, tempat ibadah. Maka kita sekarang ini adalah anak-anakku dalam proses zikir haroki. Orang Islam harus cerdas. Islam is modern civilization. Islam mengajarkan sufi. Sufinya adalah berbakti. Baktinya adalah mewujudkan diri dalam naungan santri. Di situ ada guru, di situ ada kiai. Untuk apa? Membangun sunnah-sunnah kehidupan. Banyak berguna untuk umat dan masyarakat, bukan kebalikannya. Jangan membuat perselisihan. Kita ini adalah perekat umat.
Kalau anak-anakku nanti jadi NO, jadilah NO yang cinta Muhammadiyah. Kalau anak-anakku Muhammadiyah, cintalah kalian kepada NO. Ini pesan yang harus kita amalkan. Kalau kalian sholat subuh kebetulan masjid itu kunut, padahal kamu di rumah jarang kunut karena ndak hafal, ikuti masjid yang kamu sholat di situ itu kunut. Jangan bikin jamaah dua, malah tidak sah. Satu masjid kok ada imam dua, sholatnya batal. Pernah terjadi ini, pernah. Saya mengawal tamu dari ujung pulau sana. Majelis ulama. Yang satu sholat di dalam pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut di teras masjid. Lucu deh. Majelis ulama sholatnya belum bisa. Mestinya gantian. Besok subuh NO, besok subuh Muhammad. Dia gitu aja kok repot. Saya pernah mengawal itu. Di mana? Di Mantingan, jemput dari Solo sehingga di Masjid PLMPM kok bikin sholat jamaah dua imam. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya melihat kenyataan tamu-tamu saya sekarang ini kepanasan. Saya kurang bisa menempatkan tamu-tamu saya pada kenyamanan. Untuk itu saya sebagai khadim ma'had sini, pertama memohon maaf atas segala kekurangan. Kami menyiapkan tempat, hidangan, dan belum pernah tahu wali santri untuk saya pinarakkan ke rumah. Bapak Ibu silakan pinarak ke rumah saya. Saya punya es kalau siang ini panas. Silakan pinarak dan mampir ke rumah saya. Kapan saja. Saya biasa menghormat tamu setelah subuh sampai jam 11:30 malam. Bahkan 3 hari ini setelah pulang umroh, hari pertama 1:30, hari kedua 2:30, hari keempat 3:30. Jadi nggak dikasih kesempatan istirahat. Kenapa? Saya senang menghormat tamu. Kenapa? Karena tamu itu datang membawa power. Saya corongnya, maka di setel powernya, corongnya akan berbunyi. Itulah kebanggaan saya dan kesenangan saya kalau saya punya tamu seperti siang hari ini. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu menyerahkan Ananda ke kami, ke Ustadz Bajuri. Beliau dengan saya tidak bisa apa-apa. Hari ini saya menyerahkan kembali anak-anak Bapak dan Ibu ke pangkuan Bapak dan Ibu untuk diterima apa adanya. Insya Allah tidak ada kurangnya, malah banyak lebihnya. Banyak lebihnya. Bila masih ada kekurangan, kami mewakili keluarga Pondok Al-Iman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya aturkan jazakumullah hasanal jaza atas amanat yang diberikan selama ini kepada kami. Akhirnya, ayo kita bergandengan tangan terus. Jangan lambaikan tangan Anda sebagai sayur nara. Saya tidak suka. Kenapa? Sekali jumpa, selamanya kita berdua. Gandengkan tangan kita menuju keharibaannya. Dengan senyum kita berjumpa, Sang Khalik telah berjanji kepada kita. Kita ketemu di rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga yang diidam-idamkan bagi kita semuanya yang beriman dan bertakwa. Akhirnya, selamat menikmati sajian hasil pendidikan kami selama 1 tahun dengan pagelaran seni. Kenapa saya kasih pagelaran seni pada Haflatul Takhrid ini? Sejarahnya saya tidak punya biaya untuk membuat panggung gembira khusus. Karena panggung gembira itu biayanya hampir 1 miliar. Siang hari ini panggung ini menghabiskan dana 200 juta. Seluruh operasional panitia hampir 0,5 M. Duit dari mana?
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngundang bandnya tok ini aja 100 juta. Biduannya tadi berapa? Wah, banyak, mahal ini. Mahal. Konsumsinya hanya apa? Gorengan sama teh. Latihannya luar biasa, 4 hari ini mati-matian anak-anak berlatih. Saya sampaikan khususnya kepada panitia, terutama anak saya yang mewakili kelas 1, kelas 5, dengan bahasa Arabnya yang luar biasa. Kiaimu kalayu. Luar biasa bahasa Arabmu tadi. Kayak ngono ki sing mulang sopo gitu loh. Kok ya pinter kaya ngono kuwi lho. Iya. Apalagi tadi itu bocah cilik wedok ayu apa ireng iki, Bang. Kaya pinter kaya ngono. Saya tadi bersanding dengan beliau. Beliau itu jebolan Australia. Koreksi. Anak yang akan bicara bahasa Inggris ini. Ternyata beliau senyum, gak tahu senyumnya banyak salahnya atau senyumnya hebatnya. Gak tahu ya standar. Ya, beliau ini kakak kelas kita semuanya. Beliau ini alumni dari Kiai Hamam Ja'far. Anaknya ditaruh di sini 2. Beliau doktor di Australia. Bahasa Inggrisnya otomatis excellent. Anaknya namanya Zaim. Berdiri Zaim. Berdiri nak. Ini dilahirkan di Australia. Makanya dictationnya bagus. Karena biasa bahasa Inggris. Inilah wujud al-iman secara utuh. Jadi anak-anak ini ya saya ajari ngaji, ya saya ngajari jogetan, ya saya ajari nyanyi, ya saya ajari bangun, ya saya ajari apa-apa. Karena almarhum mengajarkan saya, ajari anak-anak itu berbagai hal, meskipun sedikit, dia nanti akan berkembang di mana dia berada, dia sudah punya bekal, meskipun sedikit. Itulah amanat yang saya teruskan di pondok ini. Anak-anak saya ajari banyak hal, berbagai hal, sampai anak putri saya ajari ngeband, sampai anak putri saya ajari tari sufi. Tari sufi itu memasukkan Fatihah dan sholawat. Yang pertama kali saya ajar dulu Ustadz Anton. Mana Ustadz Anton? Berdiri Ustadz Anton. Ustadz Anton, di Ustadz Anton. Mana Ustadz Anton? Maju, sini. Ini orangnya yang saya ajari tari sufi. Di TV belum ada, saya sudah mengajari tari sufi. Kalau malam di depan masjid itu pada munyer jatuh ke kolam. Ini orangnya ini. Maju yang saya ceritakan semalam, Mbak. Ini santri saya yang paling taat kepada saya, ngintil saya terus ini. Iya, ini orangnya ini. Ini orang Padang, tinggal di Jakarta, nikah dapat gandu, gontor. Ini orangnya tadi. Berdiri maju sini. Nih orangnya. Ini. Adek ke sana. Ini orangnya yang saya ajari. Saya ajari tari sufi pertama kali dulu Ustadz Anton ini. Ya, berapa kali jatuh ke kolam dan berapa kali kepalamu terbentur tiang? Ini pertama kali. Kenapa? Karena saya punya teman juga sama alumni Gontor, kakak kelas saya orangnya jenius. Bang Faiz sekarang tinggal di Malang. Ketika Pak Harto saja beliau sudah di istana. Kalau saya tanya pelajaran mahfudot dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada yang tercecer sama sekali Ustaz. Hafal semuanya. Itu Bang Faiz. Itulah gurunya Dani Dewa. Kalau saya Piu Padi. Jadi Piu pernah main di lapangan sini di sawah, di siang bolong habis sholat zuhur saya suruh ke sini. Ayo main kamu di pondok. Itu Piu Padi. Kemudian ada band itu vokalisnya adalah Takaida. Abahnya guru mursyid Thariqah Mu'tabarah di Medan, Naqsyabandi Qadiri. Itu belajar sama saya. Namanya Takaida, vokalisnya ada band. Jadi kalau kiai ngajari qiraah seperti tadi itu biasa. Kalau kiai ngajari vokalis itu luar biasa. Itulah santri Gontor. Jadi depan al-iman ini adalah Gontor. Al-iman ini adalah Gontor. Maka tidak bisa. Kalau santri al-iman sekarang mau pindah ke Gontor,
saya hantarkan. Dan saya kasih ujian supaya nanti di Gontor tinggal meneruskan. Anak saya di sini kelas 3, saya suruh pindah ke Gontor, kamu harus naik kelas 4. Alhamdulillah sukses. Sekarang di Kairo mohon doa restunya, ini tahun terakhir akan wisuda. Adiknya juga begitu, di sini kelas 3, saya suruh pindah ke Gontor, kelas 3 intensif. Sekarang lagi di Kairo semester 6, mohon doa restunya. Tinggal satu perempuan tadi yang main band. Itu, pegang apa? Pegang apa tadi? Ecek-ecek. Pegang perkusi. Nanti anak saya, Putri itu main band. Yang pertama, itu juara 1 tari jatil di Jambore Nasional. Perempuan. Maka Pak Lurah jangan kaget kalau saya mengembangkan reog Ponorogo di antero nasional lewat pesantren. Buktinya tadi itu. Maka drambenya gambari reog. Ada kiai datang ke tempat saya. Anak sampean kok juara tari jatil, apa ndak haram reog itu? Jawaban saya, lek ndak bisa haram. Kalau bisa ndak apa-apa. Kalau ndak bisa haram, kalau bisa ndak apa-apa. Nah, inilah caranya. Kenapa? Di Gontor itu kursi guru tinggi. Ada sejarahnya, Pak. Untuk menaklukkan jawara-jawara, ya centeng-centeng di Ponorogo, almarhum Kiai Imam Ahmad Sal dan Kiai Imam Zarkasi mengundang warok-warok Ponorogo berserta reognya. Itu sejarahnya. Kiai Ahmad Sahal duduk di kursi tinggi. Setelah jawara-jawara tampil, datang di depan Kiai Ahmad Sahal, sungkem begini ini. Kiai Ahmad Sahal mengeluarkan pusaka yang itu ditakuti oleh orang sedunia. Apa itu? Amplop isinya Pak Harto sama Soekarno. Itulah pusaka yang paling ditakuti orang sak dunia. Mbah Sahal mengeluarkan senjata itu, akhirnya apa? Jawara itu sungkem, takluk. Akhirnya hubungan silaturahim erat. Akhirnya termasuk saya gandeng Pak Lurah Jolego sebelum saya ada di Al-Iman ini. Bangunlah Karanglo, masjid itu termasuk membuat masjid Gunung Jati di dalamnya. Bahkan dulu saya akan dipek mantu, tapi kedisian Pak Mahfud. Ceritanya begitu. Mau dipek mantu untuk bikin pesantren di Karanglo Lor itu. Dulu saya dengan Mbak Kucing, saya diperintah oleh Ustaz Sukri, kamu pergi ke barat, lihat musola dan masjid, mau takbiran, minyak tanahnya belikan, sound systemnya kalau belum punya belikan horn, belikan amplifier. Sekian tahun saya disuruh untuk jalan ke Sumoroto sampai ke Sampung. Akhirnya saya tinggal di Bangunrejo. Ini ada indikasi bahwasanya kiai itu punya ilmu sirri, ilmu mukasyafah, ilmu yang tahu apa yang akan terjadi. Itulah Kiai Gontor yang saya ikuti. Jadi tasawuf saya di sini adalah tasawufnya Kiai Gontor. Akhirnya Bapak Ibu sekarang sudah tahu dan paham bagaimana Al-Iman ini. Berikutnya saya mohon doa restunya dan kami ajak untuk memohon pada Allah dengan kudratullah, tidak dengan hikmatullah. Saya tidak mau menerangkan apa bedanya kudratullah dengan hikmatullah, karena kalau masuk jalur kudratullah enak, itu adalah jalur tol yang tidak banyak senggolan dengan orang lain, mesti dapatnya. Caranya bagaimana? Ayo kita ketemu belajar bareng-bareng, masuk lewat jalur kudratullah, tidak jalur hikmatullah. Terima kasih atas segala perhatian. Doa restunya Bapak, itulah modal kami. Kami tidak bisa menghargai, hanya bisa memberikan isi seadanya di siang hari ini. Penghormatan apa saja belum sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza atas perkenan Bapak Ibu menghadiri undangan kami. Silakan dinikmati sampai selesai acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berikutnya akan kita ikuti bersama sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Iman Putri yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Imam Bajuri MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yastibusu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah al khairu kullu biyadillah. Bismillahi masyaallah la haula illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw sami'an wala takun khamisan. Wa qala aidan ballighu anni walau ayah. Amma ba'du. Al-Mukarramah Ibu Hajah Siti Komariah Mahfud Hakim sebagai pembina Al-Iman Putra Putri dan Wonogiri. Al-Mukarramah kadzalika ibu saya, ustazah saya, Ibu Rasyidah, dosen saya, itu wakilnya Mbah Jar dulu. Umpama beliau itu lanang, oh Pak Sukri kalah. Itu sebenarnya waroan karena putri, jadi ngalahkan Pak Sukri. Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Ahmad, Dr. Ahmad Zawawi dan istri, sebagai pimpinan Pondok Al-Iman Putra. Al-Mukarram Ustaz Haji Mandiat MA dan Ustaz saya Matak MA, Direktur Putri Putra. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Zulkarnain Haji MPDI sebagai yayasan dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Iman Wonogiri. Al-Mukarramun para alim ulama, wali-wali santri, ibu bapak, Bu Hajah dan ibu dan bapak haji, santri-santriku yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi ribuan kenikmatan kepada kita bersama, sehingga kita bisa apa yang kita impi-impikan terlaksana hari ini, yaitu pelepasan anak putra putri bapak ibu semuanya. Bapak ibu yang berbahagia, yang paling berharga itu, mahal itu anak. Tadi Pak Kiai Zawi sudah seperti itu, bahwa anak itu selalu akan mewarnai lingkungan, mewarnai dunia. Kalau tadi malam saya katakan, Sunan Kalijogo dan kawan-kawannya membangun masjid di Demak itu, ngambil kayu dari Tulungagung, itu cukup dipecut, kayu sebesar beduk-beduk bisa berjalan. Emas ditaruh di bawah sajadah jadi emas, bukan emas kunyit, bisa jadi emas. Kelapa diturunkan cukup di awe, jatuh. Pohon kelapa dipegang bisa nunduk ke bawah. Itu sistem lama. Sekarang ini sudah tidak ada, padahal Quran dihafalkan. Adanya limbat, tapi limbat orang sholat. Maka saya tanya Kiai Hasan, itu gimana? Perlu diketahui, sekarang ini kita yang penting amal soleh. Ustaz Zawawi, saya dan seluruh termasuk ibu, bapak, semuanya, bahkan doanya wali santri, ini adalah sawah. Kalau kita ingat alumnus pertama di ujung sana, hanya 14 anak Mbah Soiman yang
ada itu. Ya Allah, 14 anak. Ini milik orang, sawah orang. Kita tidak usah pakai sulapan-sulapan. Berdoa yang banyak, ibadah yang kuat, amal soleh, ibadah sampai batu melocot. Lek tidak berbuat, ya tidak akan bisa menguasai ini. Tetap kita ini 100% gontor. Ini ada Ustaz Rifat, putra ini yang kini. Semuanya ini berkait-kait. Kiai Jawa sudah mengatakan kita ini gontor. Saya jadi guru 7585, 10 tahun. Jadi dosen 91 sampai saiki 32 tahun. Gontor Brau Mantingan bersama Ibu Rosidah sering bersama-sama itu menceritakan lama. Kalau hari Ramadan 5 hari sebelumnya Mbah Jar manggil saya. Itu 8 orang ngoyot dari panitia ujian masuk 10 kali saya tangani. Jadi pengalaman itu guru yang paling baik Bapak Ibu. Pak Haji Marsuni tak bilang putranya Gonyang Mesir, ojo di sini aja. Untuk ulama masa depan. Yang kita harus bikin kaderisasi sekarang ini. Kaderisasi sangat penting sekali. Kaderisasi Tamatan Mandua yang Mesir. Kalau Anmayu jauh Bena sama Wasumur. Kita ini gontor 100%, Depak Diknas Salafiyah Hafidhul Quran. Mandua ya 1 cuilan saja. Kurang 4 jam. Maka kader-kader kita di Mesir itu sangat banyak. Kira-kira 45. Ini belum yang akan datang ini. Anak kelas 6 Bapak Ibu itu anaknya sudah digembleng. Ujian sanawiyah tulis, aliyah tulis, sanawiyah aliyah lesan, bahkan bahsul masail. Eneng NU, eneng Muhammadiyah, eneng persis. Ojo sampai kaya Azaitun, madhab Soekarno, parah itu. Lendak ngono ndak geger dunia ini, terus terang. Tapi ojo nemen-nemen. Sudah diajari bahsul masail tentang hukum, tentang masyarakat. Maka anak-anak kelas 6 ilmu-ilmumu itu tidak ada istilah ranking 1 ranking akhir. Semuanya sama alumni. Tetapi penampilanmu di masyarakat adalah ditunggu oleh umat. Ibadahmu, tutur katamu dengan lingkungan, pacaranmu itu menjatuhkan nama. Hati-hati putra putri tidak boleh kumpul bersama-sama. Tidak boleh. Ini sini seperti itu. Berapa ratus anak sebelumnya tinggal 150, yang mana 2,5 tahun yang lalu kita usir, ada anak 10 kita usir. Putra 5, putri 5. Itu kaitannya adalah maksiat. Nabi Adam dulu di surga. Kenapa kok ke dunia? Allah telah berfirman wala taqrabu dzina minadh-dhalimin. Karena melanggar hukum akhirnya dikeluarkan dari surga pindah ke dunia. Di dunia punya anak Qabil Habil, bunuh-bunuhan, Qabil kembaranya goreng, Habil gelis. Qabil membunuh Habil, yang mati yang dibunuh. Yang membunuh adalah Qabil, itu menurunkan kita semuanya dan kita adalah cucunya pembunuh. Waspadalah, waspadalah. Jadi kalian itu di surga apa di dunia? Anak-anak tanam di surga apa di dunia? Hah? Di surga apa di dunia anak putra? Anak putra kalian itu di surga apa di dunia kamu itu? Nah. Kalian nikmat bondak? Nikmat bondak sekarang ini loh. Siapa yang yang mengatakan tidak nikmat itu tidak mencuri dari rezeki dari Allah, termasuk alumni ini. Idza kunta fi nikmatin farahin al ma'asyi tujilun ni'am. Kalian harus berbuat baik saat kenikmatan ada ini. Lek kamu maksiat hancur namamu. Betul-betul. Maka Allah telah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita harus berbuat baik. Apalagi telah tamat ini harus baik. Kalian akan kita lepas kemanapun. Dan kemarin dari Makassar ada Kiai Hafid menyerahkan ke saya, Ustadz, anaknya tidak pernah jamaah sholat, tak kembalikan Ustadz, silakan
kembalikan ke sini. Dari Padang ada juga yang kaitan putra-putri, kembalikan ke sini. Sekarang yang minta guru itu ada sekitar 45 pesantren se-Indonesia, tetapi tidak bisa ngasih. Kita hanya ngasih sekitar 30-an 7 pesantren. Maka kalau kalian ini tidak bersungguh-sungguh merubah entah ranking berapa, ranking 1 pun kalau sampai ini nanti dari Papua Sambutan Bahasa Inggris itu ranking 1 itu. Itu rata-rata nilainya 8,6 ya kan. Yang terbawah 4,5 rata-rata. Jadi seperti itu. Tetapi nilai tidak menentukan, yang menentukan adalah karaktermu masa depan, ilmu hanya 25%. Maka fastabiqul khairat. Tidak ada jarum jatuh di Bali, Imam Bajuri tidak dengar. Tidak ada jarum jatuh di Padang, Ustaz Jawawi tidak dengar. Jadi komunikasi tinggi kita ini setiap saat. Kiai Zarkasi kembali ke sana, itu kiai kita. Al-Iman ini Bapak Ibu, leeneng sing pindah yang gontor Ustaz Rifaat, tafadhol. Tapi hati-hati, di gontor harus nilainya the best. Lekor duremi, alah saya itu tukang musyawarah kenaikan, musyawarah pilihan guru. Sudah 10 tahun jadi guru di sana. Maka tetap letak mal maksiat. Kita ikuti itu. Jadi gontor awal itu guru dari saya. Kenapa saya? Karena wakilnya Pak Mahfud. Ustaz Bajuri, Pak Taji minta 30. Mawadah minta 25. Sudah Al-Iman tidak usah karena tak bimbing langsung. Jadi bimago apa itu Al-Iman. Sehingga kita ini oke dengan gontor. Ini yang pindah ke gontor dari sini ada 100. Dari Putih 81. Putih biasanya yang daftar 135 sekarang. Masuk sekian itu. Itu nanti jadi tokoh-tokoh masyarakat dimanapun mengakui bahwa ilmunya indah sekali. Al-Iman ini gontor 100%, tepak di Nas Salafiyah Hafizul Quran, dan saya umumkan nanti Ustaz Kiai Daro ini, Pak Zul dengan saya dan Ustaz Jawabi akan mencetak Salafi di sini, Pondok Salafiyah, pendalaman kitab Salafiyah. Saya kemarin kepukul dari Depak ini, dapat surat akan ada MKK 6 tahun yang lalu ketuanya itu saya, itu misalnya kita itu Salafiyah. Terus tidak mungkin yang kena itu Sidogiri. Kita perlu mengadakan pembinaan Salafiyah murni, Hafizul Quran dan seterusnya. Nanti kelas AA itu kita gembleng, Pak Zul masuk, Pak Daro ini saya tidak apa-apa gantian harinya. Tapi sangat memang fullnya di kontor. Ustaz Iman juga begitu di kontor, tapi nanti kita pikirkan itu. Sekarang ini harus serba oke penampilannya. Ojo sampai tidak bisa. Ustaz Arifta masuk Mesir, tes 3 kitab Salafiyah, langsung lulus, yang uji 7 dosen IAIN, beasiswa. Masukkan lagi anaknya. Maka Bapak Ibu, kalian masukkan anak kalian ini berdisiplin ilmu seperti itu, sudah sangat kuat, maka adik-adiknya Bapak Ibu memang percaya, masukkan sini. Masukkan sini. Kita cetak anak menjadi penggerak. Lendak gerak, Ustaz Jawi tidak mungkin dapat tanah 9 hektar. Dengan doanya dan segala-galanya terus berkembang. Saya di Putri tanggal 25 Ramadan ditawari 2 tempat, yang satu ini 2,5 miliar, yang satu 2 miliar. Ngeliyeng kepala. Dek piye ya. Tapi ditawarkan alhamdulillah karena kita berdoa tiap satu ada 15 tempat kita sholati, mudah-mudahan menjualnya ke Kalimantan. Tahu tuh setelah menjual sekian ini harus ada uang 4,5 M. Ini semuanya lamaran sana akan jutul, sana akan dipakai untuk borok. Mungkin tadi ngomong, Dek kayak dibangun gedung pertemuan kayak ya siap Mas, ya, luar biasa. Nanti hidup itu gerak, ojo kur meneng ya dan perubahan. Jangan seperti mayat yang dimandikan. Anak kelas 6 siap gerak, kurang keras, siap anak kelas 6 gerak. Lera iso berbuat melebihi Pak Jawi, saya ojo urip mati ya. Harus melebihi guru-gurumu. Yang pintar bahasa Inggris itu udah putih kalah aku. Sing mulang grammar Inggris juga kalah.
Hadirin yang berbahagia, tetap kita ini bersama Gontor. Kemarin ada anak mau daftar ke Aliman Putra, pindah Gontor. Pak Bapak silakan ke Putri, silakan. Jajal nyawa ngabar, enggak boleh, harus sampai tamat. Mawadah, saya Yayasan Mawadah. Sebenarnya saat ini saya kumpul Mawadah, karena saya Masjid A'la. Tidak boleh setelah daftar, tek pindah. Tapi kelas 3, lek ranyang Gontor ojo pindah. Yang Gontor hati-hati. Yang paling gobloknya wong kelas 3 pindah yang Man 2, ini Man 2 sudah di sini. Itu kurang, karena tidak ada ilmu Gontornya. Lek pengen bikin pondok kuasai Gontor, Depak, Dinas Salafiyah Hafizul Quran. Saya orang Gontor, Bu Mahfud orang Gontor, Pak Jai orang Gontor, Pak Iman orang Gontor. Udah ya, saya mata Perdana Mantingan. Akhirnya kaifal mudarris takunul madrasah. Lembaga itu diguru. Tidak ada murid bodoh, adanya guru bodoh. Tidak ada guru, adanya pimpinan goblok. Itulah. Insya Allah kalian tiru langkahnya Pak Zawawi. Kecil langkah saya. Di Putri itu 9 hektar tetapi 8 hektar tapi tanah mahal. 1 meter 3 juta. Dan ini mau membangun masjid di sana. Ibu wali santri yang pengen nanti ketemu saya juga di sana. Kita mau membangun masjid, nanti masjid di Utara SMP kita bangun lantai 3. Terus kolam renang sudah ada. Kita mau bangun gedung lagi untuk kelanjutan masjid-masjid itu dan gedung-gedung yang kurang. Ini sudah diusahakan melebihi 1000 tahun depan ini. Hadirin yang berbahagia, Pondok Aliman ini berdiri tanggal 5 Zulhijjah 1991. Tak catat itu hanya 43 anak. Sayang saya lupa di mana tanya. Pendirinya Kiai Mahfud Hakim, Bu Mahfud, saya dan Bu Arin. Ustaz Jawa masih di Gontor, Bu Neng Malang 91. Terus Aliman Putra pindah ke Sumeroto ini ketepatan pengantin baru Ustaz Jawawi itu yaitu tahun 93. Alah, orang yang apa sepeda motor kengkile bangga kaya mbo. Saya sepeda motor second, saya digantungnya. Jadi dulu itu seperti itu. Kita ini harus prihatin merubah dunia, jangan sembarangan, jangan sembrono dengan maksiat, jangan. Kita ini harus partai dengan amal soleh. Rabu tanggal 27 Oktober 93, Putra pindah ke sini hanya 1 gedung. Ustaz Sukri berangkat, saya akan bersama-sama. Aliman Putri pindah ke Babatan pada 28 Juli 1995. Santri pertama Putra Putri, Putra 7, Putri 4, 11 anak. Yang ke-25 Putra 56, Putri 134. Langsung tak baca secara banyak. Terus yang sekarang ini Putra 32, Putri 113. Umpama tidak diusir ada 200-an. Santri Aliman sekarang ini yang sudah alumni termasuk yang baru itu kira-kira 3.500 santri. Tepuk tangan. Ini sudah siap juang Bapak Ibu. Tapi tolong, sampai ada anak tidak sholat bukan salah pondok yang karakternya seperti itu. Jangan anak-anakku. Sudah kita pesan tahajud dan tuhamu. Data-data alumni ini semuanya. Pengasuh pondok ada 32. Dai-dai ada 43. Guru pengajar dan dosen 130. Terus wirausaha 65. Seniman 30, pegawai pekerja 110, TNI 2, Malusa datang dari Wonogiri yang menjadi angkatan laut, bodinya keker luar biasa. Ana min Wonogiri Ustaz bacanya Arab, dia khusyuk tapi keker, segitiga bentuk badannya, angkatan laut ternyata luar biasa. Terus guru pengabdian ada mahasiswi S1, S2, S3 546, guru pengabdian 158, yang lain-lain semuanya ada 409. Banyak menjadi pejuang dan semuanya sangat banyak sudah pada usaha, wirausaha dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, tadi Ustaz Jawi sudah menyerahkan anak ke orang tua. Kalau ada perubahan apapun,
tolong Bapak Ibu tetap memperhatikan. Al-Iman tetap bersama anak alumni. Beritamu diminta, pokoknya diusahakan kumpul-kumpul boleh, tapi harus putra-putra, putri-putri untuk steril permasalahan. Saya ulangi kembali, terima kasih kepada Bapak Ibu. Anak-anak ini sudah siap untuk diajak membuat pondok, coba bisa bahasa Indonesia. Tapi yang diminta sekarang kemarin itu debat bahasa Arab. Ternyata Al-Iman ini ujian tulis dan lisan KO kita. Pokoknya kita menyiapkan untuk kaderisasi ulama lewat salafiyah dan lewat debat bahasa Arab dan Inggris. Ojo kur hafidho, hai hafidho pendampingan nahwu soroh balaghah pramuka ceramah bahasa Arab Inggris itu sempurna. Lekur hafidho aja kelas 3 ndak ada apa-apa nih. Kita jadi orang utun. Al-Iman ini besar, alit tapi elit. Wonogiri ada 4, sini ada 2. Saya juga membimbing Medan, lagi akan ke NTT, ke NTT kalau disuruh diminta untuk menatar pesantren di sana dan membuka. Semuanya ini nanti siap untuk Bapak Ibu pengen membuat pesantren bisa omongan sama Ustaz Jabawi atau dengan saya, nanti kita dampingi, apalagi anaknya di sini lebih kuat. Terima kasih, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh tetap dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Awasan anakku, bantu orang tua yang baik, ojo tidur tok, jangan sampai HP-HPan saja dan senangnya shopping, senangnya jalan-jalan, tidak mau bekerja dan seterusnya. Jadi kemajuan sekarang, kemajuanmu itu adalah dirimu sendiri, kamu rajin, yo kamu akan beruntung, kamu malas akan buntung. Semuanya tinggal dirinya sendiri. Kunci hidup yang kita kasihkan, kunci jangan dipegang tok, pakai untuk pengembangan. Terima kasih jazakumullah kepada wali-wali, terus adik-adiknya Bapak Ibu yang percaya sama Al-Iman, mari masukkan ke Al-Iman lagi. Putri sudah dapat 110, putra dapat 70. Silakan dimasukkan lagi. Mudah-mudahan kembali bersama orang tua, sudah jadi anak yang soleh, sudah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.